bahwa nanti dari tanah Jawa itu akan muncul Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara, akan memerintah dunia dari Pulau Jawa. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua dan sebelum dunia ini berakhir, malaikat Garuda atau Satrio Piningit tersebut harus turun dari surga. Imam Besar Melkisedek yang memimpin, melayani, dan mandegani ibadah ini. Kami memuji-muji membesarkan nama Tuhan, dan kami telah menyiapkan badan jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapilah kami dengan roh yang maha kudus. Berikan kepada kami hati, pikiran, perasaan yang kudus, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan tanpa perbantahan. Berkati ibadah ini, berkati ibadah sekolah minggu, berkati ibadah di tempat lain, terus para malaikat untuk merajut, mengaling, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan selamat pagi, kiranya salam damai sejahtera menyertai kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara dan menjelaskan kepada kita. Temanya yaitu saatnya malaikat Garuda turun dari surga, atau dalam bahasa lainnya, telah tiba saatnya Satrio Piningit turun dari surga, yang nantinya akan memimpin panen raya. Kita akan membaca Matius pasal 24. Kita baca ayat 1 sampai 3. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bait suci, datanglah Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Terima kasih. Kalau kita membaca pasal 23 dari Injil Matius, maka itu merupakan Tuhan Yesus itu mengecam dan mengutuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian Tuhan Yesus keluar dari bait suci dan membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sembari Tuhan Yesus keluar dari bait suci, Tuhan Yesus mengatakan, karena murid-muridnya mengatakan, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Saudara bisa baca Markus 13 ayat 1. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, muridnya mengatakan, orang-orang mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu yang indah, batu yang indah-indah, dan dengan berbagai-bagai persembahan. Jadi para murid
dan orang Yahudi itu sangat bangga, kagum dengan keindahan, kemegahan, kekokohan dari bait suci, dengan perhiasan-perhiasan dari batu-batu yang indah dan semua persembahan-persembahan yang indah-indah. Namun tadi kita membaca, Tuhan mengatakan, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ketika Tuhan Yesus berfirman seperti itu, kemudian Tuhan Yesus membawa muridnya ya ke Bukit Zaitun. Nah, ketika mereka sedang di Bukit Zaitun, maka para muridnya itu datang, ya, murid-muridnya itu datang, dan ini merupakan pembicaraan private, ya, satu pembicaraan tersendiri, cuma antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Apa yang dikatakan, yang ditanyakan para murid itu? Yang pertama, ya, katakan, bila manakah bait Allah yang kokoh, megah, indah itu akan diruntuhkan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Matius pasal 24 ayat 3, apakah tanda kedatanganmu? Yang ketiga, tanda dari kesudahan dunia. Jadi ada 3 pertanyaan murid di Bukit Zaitun, ya. Kapan bait Allah itu diruntuhkan? Kemudian apakah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang ketiga, tanda dari kesudahan dunia. Itu yang ditanyakan oleh para murid. Sehingga ayat 4 dan seterusnya dari Injil Matius pasal 24 itu merupakan penjelasan dari 3 pertanyaan tadi. Ya. Dan banyak dari semua yang ditanyakan murid-murid itu sudah terjadi. Bait Allah diruntuhkan, mereka tanya, Tuhan memberikan tandanya. Dan terjadi pada tahun 70 Masehi. Kemudian terjadi diaspora besar-besaran tahun 135 Masehi, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak yang kasih Tuhan, sampai kepada tanda kedatangan Tuhan. Kita akan baca Injil Matius pasal 24 ayat 32 sampai 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, terakhir setelah semuanya itu terjadi, ya, akhirnya Tuhan memberikan satu pelajaran, satu perumpamaan, ya, karena mereka pengen tahu apakah tanda kedatangan Tuhan dan apakah tanda kesudahan dunia. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan mulai dari ayat 4 sampai ayat 31, kemudian Tuhan mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Berarti mereka itu harus mempelajari tentang pohon ara untuk mengerti tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Dikatakan, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, tentang pohon ara, ya, kita akan melihat Hosea pasal 9 ayat 10. Hosea pasal 9 ayat 10. Akibat ketidaktaatan Israel, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapatkan Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Ya, terima kasih. Jadi Israel itu, ya,
pohon ara, sulung. Dan kita akan melihat lagi, ya, Matius pasal 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, Israel itu pohon ara, sulung. Namun, ya, mereka pergi menyembah berhala. Kemudian pada zamannya Tuhan Yesus, secara fisik Tuhan Yesus memang, ya, mencari buah pada pohon ara tersebut, tetapi tidak ada buahnya, cuma daun saja. Kemudian pohon ara ini disabda oleh Tuhan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara itu menjadi kering, ya. Nah, Tuhan Yesus bernubuat menjawab pertanyaan murid-murid tersebut bahwa tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia adalah jikalau pohon ara yang kering tersebut sudah menjadi kering, itu kan sudah menjadi kayu mati, ya, seperti kayu yang mati gitu. Jika pohon ara yang kering tersebut ranting-rantingnya mulai melembut, tidak lagi tegar tengkuk, dan mulai bertunas. Ya, tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Jadi tunas itu, ya, kalau kecambah itu keluar tunasnya, atau kalau pohon ara yang sudah mati itu mulai bertunas, ya. Itu berarti mulai tumbuh daunnya yang kecil, ya, dekat dengan tanah, kecil. Kami kasih Tuhan, hal tersebut, ya, terjadi atas Israel. 2000 tahun Israel itu ditinggalkan seperti ranting zaitun asli yang dipangkas menjadi kering, ya. Namun untuk menjadi tanda kedatangan Tuhan dan menjadi tanda kesudahan dunia, seperti pertanyaan para murid di Bukit Zaitun, Injil Matius pasal 24 ayat 3, maka karena yang bertanya itu para murid, maka Tuhan Yesus memberi jawaban tentang kondisinya orang Israel, ya. Jadi itu kan Matius 24 itu pertanyaannya para murid. Nah, jawabannya juga tertuju, ya, untuk para murid tadi, sehingga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan juga tentang kondisinya Israel yang sudah mati dikutuk, yang sudah dipangkaskan seperti zaitun asli. Tetapi kayu mati itu nanti pada akhirnya, pada akhir zaman, sebagai tanda bahwa Tuhan menjelang datang, bahwa dunia menjelang diakhiri, maka kayu kering, kayu mati tadi mulai bertunas. Bapak yang kasih Tuhan, dan itu terjadi, ya, hampir 19 abad. Apa yang dinubuatkan Tuhan itu baru terjadi. Karena Israel itu mulai berpikir, ya, untuk kembali ke negaranya. Mereka tentu ingat kalau Tuhan dulu sanggup membuat mereka eksodus dari Mesir, maka ini pun tidak mustahil. Tuhan sanggup membuat mereka pulang dari Babel, maka ini pun pasti Tuhan buka jalan, ya. Apa yang kasih Tuhan, maka pada tanggal 14 Mei tahun 1948 Israel itu merdeka. Itu bagaikan tunas kecil dari ara yang kering. Nah, itu salah satu tanda, ya, kedatangan Tuhan. Bapak kasih Tuhan,
itu menjadi salah satu tanda dari akhir dunia tahun 1948. Mungkin kita berpikir ini kan sudah tahun 2021. Ya. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu lihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus menjawab para murid yang bertanya, ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, pohon ara itu yang dari kayu yang kering, yang mati, maka mulai bertunas. Namanya tunas itu kecil, ya. Maka ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Maka kita akan mempelajari, ya, tentang musim panas. Karena tadi dikatakan kalau ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, ya. Jadi kita akan belajar kepada firman Tuhan apa yang dimaksud dengan musim panas dan apa yang dimaksud sudah diambang pintu. Ya, tentang musim panas. Kita akan baca Amsal pasal 6 ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi musim panas itu menunjuk kepada waktu panen. Ya, itu hal positif dari musim panas. Tapi musim panas waktu panen itu juga ada negatifnya. Karena kalau secara fisik, secara sungguhan, musim panas itu tentu ya cuacanya sangat panas. Itu menimbulkan banyak masalah. Banyak terjadi dehidrasi. Ya, banyak terjadi orang itu menjadi stres. Ya, banyak terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan bencana. Ya, tentunya kalau musim panas itu bencana kebakaran biasanya. Kita ingat cerita, ya. Ada anak dari seorang yang melayani Nabi, kalau tidak Elisa, ya. Nah, dia ikut ayahnya ke ladang, kalau di sini itu ke sawah. Nah, dia tuh kepelongor. Kepelongor itu artinya kepanasan, namanya anak kecil kepelongor, ya. Akhirnya pingsan. Ya, dan diundanglah hamba Tuhan pada zaman itu. Jadi musim panas itu ada plus minusnya, ya. Plusnya itu adalah musim panen. Ya, kita baca Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jadi musim panas itu bicara soal waktu panen. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, sejak tahun 1948 itu Tuhan katakan itu sudah musim panas. Itu dimulainya masa panen. Dimulainya masa panen. Terjadi kebangkitan, terjadi kegerakan, ya, terjadi bangkitan Pentakosta dan sebagainya. Musim panen. Dan panen itu akan terus berlanjut sampai nanti panen raya final. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita melihat sudah diambang pintu, ya. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman,
maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi tentang hari Tuhan, ya, mana orang yang tidak berjaga itu ditimpa kebinasaan, itu seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, jadi penderitaan akhir zaman itu digambarkan seperti perempuan hamil yang sakit bersalin. Tuhan, kalau dikatakan ya sudah diambang pintu, maka Bapak Tuhan, orang yang bersalin itu kalau bayi itu ya dia diambang pintu. Saya bayangkan bukaan jalan lahir itu kan dimulai 1 senti sampai puncaknya 10 senti. Nah, Bapak Ibu Tuhan, maka tahun 1948 menjawab pertanyaannya para murid di dalam Matius 24 ayat 3, kalau tanda kapankah bait itu diruntuhkan itu sudah jauh terjadi. Kemudian tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Maka tadi di dalam pasal 24 ayat 32 dan 33, tariklah pelajaran, pelajari kembali tentang pohon ara. Nah, kalau sudah melembut, dia bertunas. Itu tandanya musim panas. Kemudian hari itu juga, tanggal itu juga, tahun itu juga, itu merupakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah diambang pintu. Berarti tahun 48 itu kedatangan Tuhan itu sudah diambang pintu. Bapak kasih Tuhan. Nah, itu tahun 1948 sampai sekarang. Ya sudah 70 tahun lebih, Bapak kasih Tuhan. Tapi Tuhan belum datang. Suratan Petrus pasal 2 Petrus pasal 3, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka 1 hari itu 1000 tahun, 1000 tahun itu 1 hari. Ya. Diperlukan kesabaran, ya. Saudara bayangkan, tahun 1948, waktu itu para murid ya belum ngerti kapan Israel itu nanti bertunas dari pohon ara yang dikutuk yang menjadi kering. Mereka tidak tahu, tapi kita yang hidup pada akhir zaman kan tahu. Mereka di surga ya tentu tahu, ya. Nah, kita yang hidup pada akhir zaman tahu. Israel merdeka itu 14 Mei tahun 48, itulah kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Bapak kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat untuk kita yang hidup pada akhir zaman, Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu pekerjaan, apalagi suatu pekerjaan yang besar, suatu pekerjaan yang dahsyat. Hamba-hambanya tidak diberitahu, itu tidak mungkin. Kita baca Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga telah mengaum siapakah yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat. Nah, Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu umat manusia melalui nabi-nabinya, yang kemudian nabi-nabinya nanti diutus untuk bernubuat, kemudian ujuk-ujuk Bapak kasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan tidak memberitahu apapun, terjadi Tuhan datang, kemudian kiamat. Itu tidak mungkin, ya. Cara kerjanya Tuhan itu tidak sembrono, tidak seperti itu. Dia tuh maha manajer, dia tuh maha, ya, dahsyat, ya, maha memahami bagaimana harus bekerja dengan cara yang sempurna. Maka setiap dia punya keputusan, pasti para nabi diberitahu, ya. Sodom Gomora akan dihancurkan, Abraham diberitahu. Tuhan sendiri dan para malaikatnya turun untuk ngecek, ya. Kemudian juga
setiap saat. Nineve mau dihukum, Tuhan mengutus Yunus. Dan karena terjadi pertobatan, terjadi penundaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dan begitu terus Tuhan memberikan petunjuk tentang apa yang akan dilaksanakan, apalagi kalau itu menyangkut penghukuman. Tidak mungkin Tuhan tiba-tiba ya menghukum jagat ini tanpa diberitahu. Umat manusia diberitahu bahwa akan terjadi hukuman, meterai, sangkakala, dan bokor. Hamba-hamba Tuhan memberitakan, ya. Nah, demikian juga ketika nanti peristiwa itu semakin dekat, Tuhan tidak mungkin bekerja tanpa memberitahukan. Lah, pemberitahuan Tuhan itu dikatakan singa telah mengaum. Siapa yang tidak takut? Yang dimaksud dengan singa telah mengaum itu adalah Tuhan telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Singa mengaum itu sama dengan Tuhan berfirman. Kalau ada singa mengaum itu berarti Tuhan berfirman. Lah kemudian mereka itu para hamba Tuhan disuruh bernubuat. Kemudian kita akan melihat kapan singa itu mengaum, yang akan memberitahukan tentang kedatangan Tuhan dan akhir dari dunia. Kita akan membaca Wahyu pasal 10. Dibaca cepat ya, ayat 1 sampai 11. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku akan mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, itu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, jadi sesuai dengan Amos pasal 3 ayat 7 dan 8 tadi, setelah singa mengaum, maka harus bernubuat. Karena singa mengaum itu merupakan firman Tuhan. Ya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu wahyu atau nubuat yang diberikan kepada Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Tuhan Yesus bernubuat menyampaikan firman bahwa nanti pada akhir zaman ketika Tuhan itu menjelang datang dan ketika bumi ini akan diakhiri, maka akan ada singa mengaum. Kemudian harus bernubuat. Karena itu merupakan Tuhan menyampaikan keputusan apa yang akan dilaksanakan. Amos pasal 3 ayat 7 dan 8 tadi. Ya.
malaikat Garuda, ya, kalau dalam Wahyu pasal 10 itu disebut malaikat Sang Surya. Disebut juga Satrio Piningit, ya, Satrio Piningit, atau disebut juga sebagai Ratu Adil, ya, adalah karakter utama apokaliptik Jawa. Jadi istilah Satrio Piningit itu merupakan apokaliptik dari, ya, orang Jawa, dari Jongko Joyoboyo. Dan itu merupakan, ya, mitosnya orang Jawa, ya, yang dianggap mitosnya orang Jawa tersebut adalah sebagai orang yang akan menjadi pemimpin besar Nusantara dan memerintah dunia dari Jawa. Ya, Satrio Piningit itu merupakan apokaliptik, cerita mitosnya orang Jawa yang dipercayai bahwa itu nanti akan betul-betul terjadi, bahwa Satrio Piningit itu nanti akan memimpin Nusantara dan memerintah dunia dari tanah Jawa. Mitos, ya, itu merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci atau sakral. Kalau menurut KBBI, mitos adalah cerita suatu bangsa mengenai dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran, ya, semesta alam, manusia dan bangsa. Artinya nanti akan bekerja, lingkup kerjanya itu di semesta alam, di antara manusia dan bangsa-bangsa, yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib. Kita membaca KBBI, ya, yang dianggap mitos itu seperti itu. Jadi itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang bukan di alam maya pada ini, tetapi itu dari alam gaib, ya. Itu mitosnya orang Jawa, merupakan apokaliptiknya orang Jawa, bahwa nanti dari tanah Jawa itu akan muncul Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara, bahkan memerintah dunia dari Pulau Jawa. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua dan sebelum dunia ini berakhir, malaikat Garuda atau Satrio Piningit tersebut harus turun dari surga. Ya, jadi Wahyu 10 itu merupakan nubuatan yang diterima Yohanes Rasul, bahwa menjelang kedatangan Tuhan, dia memberitahukan, ya, seperti Yunus memberitahukan Niniwe, seperti dua malaikat, ya, tiga, ya, yang dua pergi ke Sodom, yang satu bincang-bincang sama Abraham. Nah, Satrio Piningit atau malaikat Garuda itu harus turun dari surga. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian kita akan melihat tandanya atau waktunya. Sekarang ini sudah dekat, ya. Kita akan melihat kriteria, ya, kriterianya Satrio Piningit yang turun, ya. Jadi kriteria ini adalah kriteria ketika dia tuh turun dari surga, ya. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, ya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari Wahyu pasal 10 ini. Tidak usah dibaca lagi. Ya, Wahyu 10 ayat 1, ya. Yang pertama, turun dari surga. Itu secara fisik bisa dilihat, bisa dipegang. Ya. Jadi dia turun dari surga. Bukan tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan tidak usah dirembuk, ya. Kemudian dia itu kuat. Kuat itu artinya punya hikmat makrifat. Dia itu sakti mandraguna. Sakti mandraguna itu artinya sakti yang luar biasa. Ya. Injil Matius mengatakan yang ada di sini itu lebih dari Salomo, ya. Kemudian dia itu berselubung awan.
dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi dia itu seperti tiang awan dan tiang api pada akhir zaman. Kita akan baca Keluaran pasal 14 ayat 24 sampai 29. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Nah, jadi Tuhan itu ada di dalam tiang awan dan tiang api. Berarti Tuhan itu ada di dalam malaikat Garuda tadi. Ya. Terus Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut itu ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. nah, jadi tiang awan dan tiang api itu memimpin perjalanannya Israel, ya. Kalau dulu memimpin perjalanan Israel, tetapi kalau pada akhir zaman tiang awan dan tiang api itu memimpin eksodus final. Ya, memimpin eksodus final. Karena di dalam tiang api dan tiang awan itu ada Tuhan, ya. Supaya Israel itu bisa berjalan siang malam, ya, dan tidak salah jalan. Itu makna dari tiang awan, ya. Berselubungkan awan dan kakinya bagaikan tiang api. Kemudian pelangi di atas kepalanya. Kita baca Yeskiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Nah, Tuhan itu dikelilingi, ya, busur atau pelangi. Wahyu pasal 4 juga mengatakan demikian. Nah, di sini dikatakan bahwa pelangi itu ada di atas kepala dari malaikat Garuda, ada di atas kepala dari Satria Piningit tadi. Itu artinya ketika dia itu turun dari surga, dia itu disertai sinar kemuliaan Tuhan. Ya. Mukanya sama seperti matahari. Sehingga disebut juga sebagai malaikat sang surya, ya. Mazmur 84 ayat 11, mari dibaca. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, jadi maksud dari mukanya sama seperti matahari. Jadi Satria Piningit yang turun dari surga itu adalah dikasih Tuhan. Karena dikasih Tuhan maka ia mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kasihnya kepada Tuhan itu berlebih-lebihan. Kasihnya kepada manusia itu berlebih-lebihan, sangat besar. Sampai dikatakan mukanya sama seperti matahari. Itu kriteria dari Wahyu pasal 10 ayat 1. Kita akan melihat Wahyu pasal 10 ayat yang kedua. Saya bacakan. Wahyu pasal 10 ayat yang kedua, ya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Tentang kitab kecil yang terbuka, ya. Lain waktu saya akan jelaskan. Tetapi kaki kanan menginjak laut, ya seperti pernah dijelaskan itu
menginjak antikris. Wahyu 13 ayat 1. Ya. Sedangkan kaki kiri menginjak bumi itu menginjak nabi palsu. Ya. Jadi selagi nanti dia turun, antikris dan nabi palsu itu diinjak, dikalahkan, ditekan supaya jangan muncul. Kemudian pengertian menginjak laut dan menginjak bumi itu artinya menahan laju gerak dari Nibiru atau planet X. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca Yesaya 13 ayat 13. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu marah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ya, pada hari murkanya yang menyala-nyala, nanti langit itu akan gemetar. Kemudian bumi itu bergoncang sampai keluar dari tempatnya. Ya, bumi keluar dari tempatnya, keluar dari orbitnya. Ya, bahasa Jawa mengatakan mulane langit sun dadekake horeg sarta bumi sun dadekake gonjing ngalih saka enggone. Ngalih itu pergi keluar dari tempatnya, awit saka bebendune Yehuwa Gustine Balatantra lan awit saka dinaning bramatiane kang mulat-mulat, kemarahannya, murkanya yang menyala-nyala. Ya, maka bumi itu katakan gonjang-ganjing, langitnya gonjang-ganjing, buminya horeg keluar dari tempatnya. Nah, itu harus ditahan dulu. Ditahan dulu oleh malaikat sang surya, oleh malaikat Garuda, oleh satria piningit yang nanti akan memerintah. Bapak kasih Tuhan menahan Nibiru, menahan planet X. Oleh sebab itu dikatakan dia itu kuat. Kuat itu artinya ya, punya hikmat marifat yang dahsyat. Sakti Mandraguna, ya, bukan cuma menahan sesuatu ya yang bisa dilakukan orang pada umumnya, tapi menahan laju dari Nibiru atau planet X. Kita baca Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai 20. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, bumi itu gempil-gempil kalau bahasa Jawanya. Ya, cuil-cuil, retak, bahkan terbelah-belah. Karena kebanting, keluar dari orbitnya. Saya akan bacakan ya ayat 18b. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Tingkap-tingkap di langit itu bahasa Inggrisnya window itu loh ya. Pintu, windows from on high. Pintu yang di atas. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan Yesaya 24 ayat 18b. Dene bendungan ing dhuwur wis padha kabedah. Jadi di atas langit itu ada bendungan. Bendungan itu tempat air. Sehingga kalau tingkap di langit itu dibuka, bahasa Jawanya bendungan ing dhuwur wis padha kabedah sarta
dasare bumi bakal podo geter-geter, dasar bumi itu gemetar, ya. Bumi melekah bungkrah, melekah tuh terbuka, ya. Bumi gempal-gempil itu cuil, gempel-gempil, ya. Bumi orek gonjang-ganjing, bumi sempoyongan prasasat wong mendem. Bumi itu sempoyongan prasasat wong mendem, seperti orang mabuk itu, ya. Kontrang-kantring kaya gubuk banget nggone ketindes ing durakane dadi rubuh ora bisa ngadeg maneh. 18b sampai 20 bahasa Jawanya seperti itu. Buminya gempil-gempil itu pada cuil, melekah bungkrah terbuka. Bahkan bendungan yang di langit, tingkat-tingkat di langit itu juga terbuka. Itu tempatnya gudang air. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah itu harus ditahan dulu. Pada saat dia bernubuat, ya, diinjak. Laut itu diinjak, bumi diinjak, supaya tidak gempel-gempel, Bapak Ibu Tuhan, supaya lautnya tidak marah, ya. Kemudian kita akan baca Yeskiel 38 ayat 19 sampai 23. Dalam cemburuku dan api kemurkaanku, aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Sampai ayat 23. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, peristiwa-peristiwa tadi itu ditahan selagi dia masih harus bernubuat. Ya. Kemudian kalau bahasa sekarang begitu, malaikat Garuda atau Satrio Piningit itu harus menahan pole ship, ya, pole ship. Pole itu kutub. Ship itu, ya, kutub berpindah. Utara jadi selatan, selatan menjadi utara, berarti terjadi perputaran. Goncang-ganjing, keluar dari tempatnya. Nah, peristiwa itu terjadinya pada saat Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21 nanti digenapi. Kita akan baca. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menirulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia jadi gempa ada. Bumi yang terjadi itu belum pernah terjadi. Terus, sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Nah, jadi pada saat terjadi pole shift, pada saat bumi itu nanti ditabrak nih biru, ditabrak planet X. Bapak Ibu Tuhan, ya. Bokor yang ketujuh. Bokor ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah baca di atasnya, tetapi bokor yang ke-7 itu nanti terjadi bumi itu keluar dari orbitnya. Pada saat bumi itu keluar dari orbitnya, sudah bisa bayangkan semua air yang ada di laut itu tumpah kemana-mana, ya. Bahkan tingkap-tingkap di langit, bendungan yang ada di atas itu dibuka. Jadi katakan semua pulau hilang lenyap.
dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, gunungnya hilang, pulaunya hilang, bahkan bumi itu terbelah menjadi 3. Terus, Dan hujan es sebesar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. nah, Bapak yang kasih Tuhan, nah ini harus ditahan dulu, ya, harus ditahan dulu sampai Satrio Piningit malaikat Garuda tadi, karena dia membawa pesan firman Tuhan yang diibaratkan singa mengaum, maka dia harus bernubuat. Amos 3 ayat 7 dan 8 tadi. Bapak yang kasih Tuhan, ketika bumi itu mengalami polsip, adalah ya bumi akan mengalami polsip, maksud saya itu ketika planet X itu melintas. Planet X atau Nibiru itu ukurannya 5 kali bumi. Ya, pada saat itu planet bumi akan berputar mengarah ke planet X. Ya, X ketika ia melintas kutub utara dari planet X akan mencengkeram kutub selatan dari bumi dengan medan magnetnya. Jadi kutub utara itu dicengkeram oleh kutub selatan dari, jadi planet bumi, planet X. Nah, ini kutub utara dan kutub selatannya itu dicengkeram oleh Nibiru karena ukurannya lebih besar. Sehingga akan terjadi gempa bumi raksasa ketika gaya gravitasinya mengunci planet bumi. Karena ukurannya lebih besar, tentu ya gaya gravitasinya juga besar. Itu mengunci, dikunci bumi itu pada kutub-kutubnya, ya, sehingga terjadi gempa bumi raksasa. Menggenapkan Wahyu pasal 16 dari Bogor ke-7 tadi, terjadi gempa bumi yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada manusia. Ya, kemudian sementara planet X ini melintas, sementara Nibiru itu melintas, bumi itu akan mengikutinya, berjungkir balik, ngetut karena akan diikat, dikunci. Jadi bumi itu mengikuti gerak dari planet X, itu yang disebut polsip. Yesaya 13 ayat 13 tadi. Saudara lihat kalau ada magnet, ya, kemudian saudara punya magnet, kan benda-benda di sekitarnya yang juga punya daya magnet itu nyantel semuanya, ya, dikunci di situ. Lah, di mana planet magnet yang besar itu bergerak, yang kecil itu ikut. Kalau ini planet magnet yang besar itu saudara gerakkan, yang kecil-kecil itu ikut. Nah, demikianlah bumi itu ketika dikunci oleh Nibiru itu mengikuti sampai dia keluar dari orbitnya, terjungkir, berguling-guling sampai pulau-pulau lenyap, gunung-gunung lenyap. Terjadi gempa bumi yang maha dahsyat yang belum pernah terjadi. Maka selanjutnya air lautan akan mengamuk dari kutub ke kutub. Air lautan dari kutub selatan ke kutub utara. Air lautan dari kutub utara mengamuk ke kutub selatan. Karena memang dibawa oleh si Nibiru tadi yang punya gaya gravitasi yang kuat. 5 kalinya bumi. Polsip ini kemungkinan akan terjadi dari permulaan sampai selesainya. Gerakan polsip itu terjadi kurang lebih 28 menit. Ya. Pada saat itu akan terjadi gelombang kejut. Ya, gelombang kejut setinggi 500 sampai 1000 kaki. Ya, satu kaki itu 30,48 cm. Yang dimaksud gelombang kejut, ya, adalah salah satu jenis gelombang yang menyebabkan gangguan yang menyebar. Ya, salah satu jenis gelombang yang mengakibatkan, ya, gangguan yang menyebar itu artinya bukan cepat dia dikejutkan saja, tapi akan menyebar, ya. Itu sama dengan gelombang biasa. Ya, tapi gelombang kejut itu membawa energi yang dapat menyebar melalui suatu medium, melalui media, ya. Bisa itu zat padat, bisa itu zat cair, bisa gas, bisa plasma. Bahkan tanpa materi
medium pun gelombang kejut itu bisa menyebar, ya, karena ada medan elektromagnetik, ya. Sedangkan gaya gravitasinya Nibiru itu dahsyat. Ya, tadi saya katakan bumi itu dikunci, kemudian mengikuti, menggelinding. Kalau bahasa apa namanya Alkitabnya, bahasa Alkitab itu ya masih pada bahasa pada zaman itu. Sedangkan istilah-istilah itu kan diciptakan oleh para ahli yang menemukan, yang meneliti, kemudian kadang-kadang diberi nama sesuai dengan namanya sendiri, ya. Kadang-kadang diberi nama sesuai dengan apa namanya hal-hal yang terjadi bersamaan dengan waktu dia tuh sedang meneliti, ya. Bahkan gelombang kejut tadi kemungkinan bisa menyapu bersih seluruh bumi sementara planet X itu melintas. Berarti itu kalau itu nanti sudah terjadi, Wahyu pasal 16 ayat 18 sampai 21 itu digenapi. Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi menahan Nibiru, ya, itu tidak mudah. Oleh sebab itu dia harus dari surga, kekuatannya itu ditumpuk, dan Allah ada di dalam tiang api dan tiang awan tadi, sehingga yang menahan itu tentu Tuhan pencipta langit bumi dan seisinya, ya, memakai hambanya yaitu Satrio Piningit. Kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 10 ayat 3. Saya bacakan. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah itu berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, malaikat Garuda berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum. Tadi seperti apa namanya Amos 3 ayat 7. Nah, kemudian 7 guru itu harus memperdengarkan suaranya. Karena singa mengaum itu sama dengan dia bernubuat, maka pada waktu itu juga 7 guru ikut bernubuat. Ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, ya, memperdengarkan suaranya artinya mengikuti gerak dari Satrio Piningit, mengikuti gerak dari malaikat Garuda tadi, ikut bernubuat, ya. Kemudian ayat 4 dari Wahyu pasal 10, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Nanti kalau sudah malaikat Garuda, Satrio Piningit itu sudah turun, kemudian para guru itu juga ikut bernubuat, maka firman pada waktu itu tidak boleh ditulis, tetapi harus dimeteraikan. Artinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, firman yang diucapkan Satrio Piningit yang turun dari surga itu tidak bisa. Sudah cuma terima firman kemudian ditulis sampai rumah digeledak nih. Firmannya apa lali? Tidak bisa seperti itu. Kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Diabaikan, tidak bisa. Tapi harus dimeteraikan, ya, harus dimeteraikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan waktu atau peristiwa turunnya malaikat Garuda Satrio Piningit dari surga itu sudah sangat dekat, sangat dan sangat dekat. Ya, tetapi saya tidak akan berbicara tentang hari dan jamnya, ya. Meterai itu berfungsi dalam memberikan kepastian hukum, ya. Meterai atau cap atau meterai itu fungsinya memberikan kepastian hukum. Bapak yang kasih Tuhan, ya, berarti kalau firman itu harus dimeteraikan, bukan cuma ditulis saja kemudian sampai rumah disimpan, keluar, ya, masuk telinga satu, keluar dari satunya, masuk telinga satunya, keluar. Artinya firman itu ya begitu-begitu saja seperti sekarang ini, seperti saat kita mendengarkan firman hari-hari ini sebelum malaikat Garuda turun. Bapak yang kasih Tuhan,
Sehingga hidup kita itu tidak dikendalikan oleh firman Tuhan. Tidak terjadi banyak pertobatan, bertobat, tetapi tidak banyak. Kalau firman itu direnungkan siang dan malam seperti Daud, Bapak kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah sangat dahsyat. Tuhan sanggup mengambil Daud dari kambing domba yang cuma 2 ekor, diangkat tinggi-tinggi menjadi Raja Israel. Tapi karena firman yang sekarang kita terima itu seperti tidak bernilai. Ya, padahal yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan itu firman. Sehingga seringkali tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita karena kita cenderung mengabaikan firman. Tetapi ketika malaikat Garuda Satria Piningit itu turun dari surga, saudara sudah tidak boleh menulis. Diingat-ingat, dimeteraikan. Karena itu merupakan suatu kepastian hukum kerajaan surga yang akan terjadi. Ya. Ayat 10, maksud saya Wahyu 10 ayat 5 dan 6. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Ya, jadi dia itu memberitakan ketika Satria Piningit atau malaikat Garuda itu turun dari surga, maka kedatangan Tuhan yang kedua dan kesudahan dunia tidak akan ditunda lagi. Berarti selama ini terjadi penundaan. Ya, sebelum Wahyu pasal 10 itu digenapi, orang ngomong, Bapak kasih Tuhan, sejak gereja perdana, gereja pertengahan, gereja akhir zaman, berkali-kali ngomong tentang kedatangan Tuhan, Tuhan masih menunda. Tapi kalau nanti malaikat Garuda Satria Piningit itu sudah turun dari surga, tidak akan ada lagi penundaan. Berarti sebelumnya ada penundaan. Kita baca Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya, jadi dia, Tuhan itu punya kuasa, punya hak mengubah saat dan waktu. Bahkan dia itu memecat dan mengangkat raja. Kalau dia berkehendak untuk mengubah, kalau dia berkehendak untuk menunda, sekalian hambanya sudah disuruh ngomong, Bapak kasih Tuhan. Kemudian Tuhan menunda. Orang mengatakan Tuhan lalai, hambatan itu sesat. Tapi katanya 2 Petrus pasal 3, Tuhan itu tidak lalai, tetapi Tuhan itu sabar. Karena Dia menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Supaya tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Jadi Dia mengubah saat dan waktu. Ya, jadi sebelum Wahyu pasal 10 nanti digenapi, masih ada penundaan. Penundaan itu haknya Tuhan. Ya, penundaan itu haknya Tuhan. Hambanya itu cuma sekedar ngomong. Bapak yang kasih Tuhan, dia diperintah Tuhan. Tuhan ternyata menunda. Kita mau marah sama Tuhan seperti Yunus. Ya, seperti Tuhan juga menunda hukuman atas Nineve. Harusnya ketika Yunus itu disuruh ke Nineve, ya 40 hari kemudian Nineve itu akan ditunggang balikkan, tidak ada lagi yang namanya Nineve. Tetapi karena orang Nineve bertobat, Tuhan menunda penghukuman atas Nineve itu ditunda 200 tahun. Nineve itu ibu kota dari Asyur. Ya, Asyur itu kerajaan yang mengalahkan dan menghancurkan kerajaan utara Israel dengan 10 suku tahun 722 sebelum Masehi. Nah, setelah peristiwa itu Asyur mau menghancurkan, Allah yang 10 suku aja bisa, cuma kerajaan selatan 2 suku. Nah, pada waktu itu yang memerintah Hizkia
Hizkia membawa masalahnya kepada Tuhan ke dalam bait Allah. Ya, kemudian Tuhan berfirman, memang Israel 10 suku itu dihancurkan oleh Asyur, tetapi Tuhan sudah punya ketetapan masa bahwa 2 suku nanti yang menghancurkan itu bukan Asyur. Tuhan sudah menetapkan bahwa dia kerajaan selatan itu nanti akan dihancurkan oleh Babel. Jadi tidak bisa dirubah-rubah, ini jatahnya Babel sama Asyur mau diambil, tidak bisa. Nah, setelah Asyur itu menghancurkan banyak kerajaan dan puncaknya juga menghancurkan 10 suku kerajaan utara, maka Asyur dikalahkan oleh Nebukadnezar. Bangkitlah kerajaannya Nebukadnezar. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan tuh mengatur segala sesuatunya, dia menunda, dia mempercepat. 2 Petrus pasal 3 mengatakan kalau kita menantikan Tuhan dan kita berdoa, kita tuh mempercepat hari Tuhan. Ya. Jadi hukuman Asyur itu ditunda 200 tahun baru dihukum. Karena kejahatannya sudah tumpuk undung, sudah sundul langit. Ya. Dia menghina Tuhan yang menjadi raja di Yerusalem. Kemudian saya akan jelaskan Wahyu pasal 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya. Masih Tuhan. Jadi turunnya malaikat Garuda, Satria Piningit dari surga turun ke bumi, itu berbeda dengan kedatangan Tuhan. Ya, jadi Satria Piningit itu tugasnya memberitakan. Kalau zaman dulu 2000 tahun yang lalu hampir seperti Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa kedatangan Tuhan yang pertama itu sudah dekat, bertobat. Nah, demikian juga baru kemudian Tuhan datang, ya. Tadi dikatakan sekalipun tidak ada penundaan, tetapi kedatangan Tuhan itu nanti adalah pada saat sangkakala yang ketujuh. Jadi ketika Satria Piningit atau malaikat Garuda itu turun dari surga, itu tidak merupakan kedatangan yang Tuhan yang kedua. Kita akan baca Zakaria pasal 14. Ayat 1-5. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti yang pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan, Allahku, akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, ini kedatangan Tuhan bersama orang kudus, ya. Kemudian kita akan melihat Wahyu pasal 10. Ayat 8-11 saya bacakan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ya. Jadi suara dari langit itu berbicara kepada malaikat Garuda yang menginjakkan kakinya di laut dan di bumi tadi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah
dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit. Ya, ketika gulungan kitab yang di tangannya itu diperintahkan untuk dimakan, itu di mulut manis, tapi waktu sampai perutnya bisa merasakan pahit, ya, pahit. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini apa maknanya? Ya, kita akan membaca Yeskiel pasal yang kedua, ayat 7-10. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, ngangakkanlah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Nah, jadi gulungan kitab itu menimbulkan, ya, waktu dimakan manis. Karena ketika malaikat Garuda itu beserta 7 guru bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum, dan raja-raja, nah itu peristiwa yang manis. Ya, peristiwa yang manis. Tetapi proses selanjutnya itu pahit. Karena apa? Isinya itu ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ratapan, keluh kesah, dan rintihan karena bencana-bencana yang terjadi. Kemudian terjadi juga perpisahan. Ya, seperti Lot dan istrinya yang masih mengasihi dunia dan seisinya. Tuhan katakan, ingatlah istri Lot. Bapak yang kasih Tuhan, itu pahit, pahit, yang tidak mau diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, maka dia mengalami tribulasi, great tribulasi, karena 7 bokor murka Tuhan itu. Dan kita melihat penghukuman atas orang fasik. Mazmur 73 mengatakan demikian. Dan di antara mereka itu ada sanak saudara, handetolan. Bapak kasih Tuhan, itu pahit, pahit sekali. Menimbulkan, membuat kita meratap, membuat kita berkeluh kesah, membuat kita merintih, pilu. Bapak kasih Tuhan, ya. Terakhir, Wahyu pasal 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja-raja. Ya. Kan tadi Yeskiel diperintahkan untuk bernubuat kepada kaum pemberontak. Ya. Ya, tentu dari antara kaum pemberontak tadi ada yang bertobat, tapi ada yang berkeras kepala, ada yang tegar tengkuk. Nah, itu menimbulkan ratap tangis, rintihan, dan keluh kesah yang tiada taranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Tuhan, saya katakan peristiwa ini sudah sangat dekat, dan dekat, sangat dekat sekali. Nah, kita harus bagaimana? Kita baca Ibrani pasal 12. Kita baca ayat 1 mulai. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita orang beriman ini punya jalur perlombaan yang itu merupakan kewajiban. Nah, pada saat kita berlomba, kita tuh ditonton ya oleh saksi yang mengelilingi kita, jumlahnya sangat banyak sekali bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sebab itu pada saat berlomba kita harus menanggalkan semua beban dosa yang merintangi, karena beban dosa itu merupakan perintang. Ya, keinginan daging, keinginan akan kenikmatan hidup, perasaan yang enak, nyaman, dan keinginan akan harta itu merupakan dosa yang merintangi kita di dalam kita berlomba. Berlomba itu, perlombaan itu sifatnya wajib. Ya. Kemudian ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, pada saat kita berlomba, mata kita terus fokus tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena dialah pemimpin iman kita. Dia yang akan memimpin iman kita dari satu iman kepada iman sampai kepada kesempurnaan. Ya. Nah, pada saat kita berlomba, kita harus mengabaikan semua kehinaan. Pada saat kita tekun pikul salib, kita harus mengabaikan semua kehinaan. Tidak boleh saudara sudah masuk jalur lomba, sudah begitu dirintangi dosa, masih harus pikul salib. Kita tidak mengabaikan orang yang menghina. Ya, kita nanti akan menjadi sangat kelokro, popes dempes. Sebab itu semua rintangan disingkirkan, orang menghina apapun abaikan. Abaikan. Tetap tekun pikul salib. Terus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, pada saat kita berada dalam jalur lomba, kita harus menyingkirkan semua beban dosa. Sementara kita harus tekun sambil pikul salib, kita harus mengabaikan semua kehinaan, semua yang menghina. Jangan beri kesempatan kita tuh berbantah-bantah sama penonton. Ya, ada penonton membantah, kamu kok begini? Ya, itu salibmu mau jatuh, kakimu kok berdarah-darah. Ya, badanmu kok semakin kurus, pundakmu kok luka. Ya, kita harus mengabaikan orang membantah. Ya, karena dia tuh tekun menanggung bantahan. Ada orang membantah begini. Tuhan Yesus tetap di dalam jalur salib. Nah, kalau kita harus bertekun di dalam jalur lomba yang diwajibkan bagi kita, ini syarat yang ditetapkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kalau kita menanggapi semua orang yang membantah, kita tidak jadi lari. Ya, ora sida melayu, ora sida lomba. Bapak yang kasih Tuhan, ya, kita berada pada jalur lomba. Kita ditonton oleh banyak saksi. Kita harus membuang segala macam dosa. Bahkan kita harus mengabaikan segala penderitaan. Kita harus mengabaikan semua kehinaan. Bahkan, Bapak yang kasih Tuhan, terhadap bantahan-bantahan yang hebat sekalipun, kita tetap berada di dalam jalur lomba dan mengabaikan semua pembantah tadi seperti yang dilakukan Tuhan. Kan Tuhan Yesus dibantah, kamu katanya anak Allah, turun dari salib. Kalau kamu bisa turun dari salib, aku ikut kamu. Orang membantah apapun, menyoal apapun, kita jangan kemudian ikut berbantah-bantah. Mereka itu penonton. Ya, penonton itu
lebih pintar dari pemain. Ya, penonton tuh lebih pintar dari pemain. Kalau saudara lihat orang ada sepak bola itu di TV itu, ya, ada kan orang yang penontonnya tuh banyak sekali. Ada juga orang yang memberikan komentar. Lah orang yang memberikan komentar tuh belum tentu dia bisa main bola. Bapak kasih Tuhan, gini, harusnya begini. Ini agak mundur, ini terlalu ke depan, ini terlalu ke samping. Nah, itu yang memberikan nilai. Tapi dia belum tentu bisa melakukan seperti orang yang sedang berlomba. Sebab itu kita ini berlomba, iman kita itu sedang disempurnakan. Perhatikan firman Tuhan, supaya jangan sampai kita itu nanti menjadi salah. Dan ketika malaikat Garuda atau Satria Piningit ini turun dari surga, kita tidak menikmati manisnya gulungan kitab. Kasih Tuhan. Karena kita menjadi kelompok yang diratapi, yang ditangisi. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Satukan bangsa